Pak, saya sekarang sudah. Oh sudah. Apa nih sekarang yang sudah dikerjakan? Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma. Nah kali ini kita kedatangan lagi dengan alumni dari Dwisma. Dulunya beliau adalah salah satu ketua OSIS di SMA Negeri 2 Mengui pada zamannya. Halo Kak Adi, sehat? Sehat. Sehat. Coba diperkenalkan dulu siapa nama lengkapnya, angkatan tahun berapa, dan jurusan apa dulu? Okay. Halo, saya Adi Kusuma. Ya, saya nama lengkap Iputu Adi Kusuma, Eskep Nurse. Eskep Nurse, oke. Perawat nih, oke. Perawat, Terus? Alumninya, lulusannya. Lulusannya dulu perawat, Ya, terus? Saya angkatan SMA 2004 itu ya. 2004 tamatnya tahun berapa? Jadi tahun 2007 ya? Oke, tahun 2007. 2004 angkatan ketiga udah. Angkatan ketiga. Jadi waktu awal sekolah berdiri ya dia. Ya, Oke. baru masih di sini masih Masih nggak seperti belum ini. ada. Terus jurusan apa Ya. dulu Adi? Jurusan IPA 1. IPA 1 dulu ya. Oke, Adi sekarang kesibukannya apa aja? Bekerja atau ngambil S2 atau apa nih? Sekarang pensiun jadi 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 perawat. jadi perawat, Sekarang oke. alih profesi di dunia yang Apa? bermacam-macam. Bermacam-macam apa aja Kak Adi biar tahu nih apa aja. Satu apa nih dunianya? Ya, kita ceritaan dari awal. Oke, Tamat dari dari awal. SMA. Saya buka toko HP Toko handphone. 2007. Dan Oh sampai- langsung habis SMA langsung buka toko handphone ya? belum. Oh. Sambil kan Sambil berapa kuliah. bulan tuh nunggu. Oh iya nunggu apa kuliahnya namanya? ya? Nggak nunggu kelulusan ini nih. Oh nunggu Kan tamatnya. habis UN. Iya ada jeda tuh. Terus saya keliling-keliling di Cemagi. Oh ada toko gitu. Ngobrol sama bapak dan dimotivasi diberikan modal. Oh gitu. Modalnya itu aja. Oh, iya, kontrakan 5 tahun. 5 tahun. Dan isinya saya sendiri yang Itu udah modal kan? Modal Iya, tempat. Biasanya kan modal mahal tempat. kontrakan. Terus udah gitu. itu dah toko HP tahun 2007. Dan Waktu itu kan emang nggak ada toko-toko lainnya ya waktu belum itu. ada, belum. Terus? HP Android juga belum, masih tulalit. Waktu itu lalit. Oke, terus. 2007 itu terus sambil kuliah di Stikers kan itu Di Stikers. kesehatan. Kesehatan. Saya jadinya sambil kuliah sambil Ngelola toko ya, handphonenya. dan itu belum optimal lah, belum masih sambilan gitu. Sambilan, belum, oke. belum fokus gitu. Setelah itu tamat 2011 belum tamat wisuda nih, saya buka warnet. Oh dulu pernah buka warnet tadi ya? Udah iya, ke warnet oke, di terus. online. Terus wisuda sarjana saya 2012, nurse-nya 2012. Habis itu sambil jalan juga warnet masih jalan. 2013 saya kerja di Surya Usada. Oh berarti sempat kerja di sana. Setelah itu 2014 saya resign. Oh resign. Ya, Jadi cuma berapa tahun tuh? 1 tahun aja. Setahun aja. Ya, Oke. Terus 2014 saya bangkrut bangkrut di toko handphonenya? di game online? warnetnya. Di warnetnya, oke. Terus saya kembangin ke RT RW Net. RT/RW itu maksudnya gimana? Jualan internet ke rumah-rumah. Oh ke rumah-rumah, ya. Ya. Terus Dan sampai sekarang tetap jalan. masih tetap jalan. Terus oh iya, sembari di 2012 itu saya juga buka server pulsa. Oh berarti tadi ya buka toko handphone itu langsung buka server pulsa juga. Pisah juga. Oh pisah. Pisah. Oke, misah nih. Oke. Server pulsa, jadi server pulsanya saya salesin ke orang-orang. ke gitu. warung-warung, ke Warung. toko-toko gitu. Terus sampai sekarang masih eksis, tapi ya kan kapasitasnya sudah menurun ya. ya karena corona dan ya benar. ya banyak gini. Terus 2000 ini baru nih yang terakhir ini 2020 saya mulai mengambil alih bisnis bapak. Apa itu bisnis bapaknya? Di pertanian, Di pertanian, oke. penggilingan padi. Oh penggilingan Pak. Oh berarti di bapak dulu punya ini, Ya, punya slip gitu ya? punya slip. Oke, terus Terus kok bisa diambil alih bapak karena apa? Karena sudah tua atau gimana? Kebetulan bapak saya sudah ada, sudah punya umur, jadi ya iya. mau nggak mau saya Harus iya handle, meneruskan ya benar. meneruskan gitu, biar ya apa yang beliau Sudah perintis ya, kan tinggal diterusin biar lagi tidak ya. apa sia-sia Iya gitu. benar.
Berarti jadi panjang ya perjalanan Adi ya, panjang sekali. iya. A, B, C, kemana-mana tuh. Nah itu yang menarik buat saya tuh adalah Adi kan tamatan nurse, perawat. Sudah sempat kerja di Surya Husada. Nah itu kenapa kok memutuskan untuk berhenti? Nah sebelumnya yang setelah dari SMA Mm-mm. itu kan saya diberikan pilihan mau kuliah di mana. Waktu itu saya punya 2 pilihan antara di sekolah komputer sama di kesehatan. Oke. Motivasi saya sekolah di mana namanya itu Di Stikas. di Stikes. Pertama kan mau menolong orang. Oh gitu. Awalnya begitu. Ya, menolong orang. Setelah itu Bapak mensupport untuk sekolah di kesehatan. Jadi saya coba di kesehatan. coba di kesehatan, terus sebelumnya saya sempat di kedokteran dulu. Oh di kedokteran sempat. Tes. Terus tesnya. Terus habis itu kayaknya kekuatan Pembiayaan finansial ya benar. kurang. Jadi ya Pikirnya alih ke perawat gitu. Setelah itu ya udah saya coba, saya jalanin kira-kira dan lulus. Nah setelah lulus itu ada lain lagi pemikirannya nih gitu jadinya ya. Setelah lulus itu saya langsung terjun ke dunia usaha. Belum ke dunia, saya mencoba di dunia ini dulu. Ya lapangan kerja itu, dan mohon maaf bukan meremehkan profesi saya. Benar. Terus saya berpikir wah saya nggak bisa hidup dengan gaji segitu maksudnya gitu. Dari penghasilan berarti ini masalahnya ya. Ya bukan ya sih, tapi bukan seperti itu. Saya tipenya bukan kantoran. Ya saya merasa kayak ini ya, terkekang ya. Karena memang pasti kita kalau bekerja dalam sebuah kantor pasti ada aturannya, ada rules yang harus diikutin. Diikutin. Sedangkan kamu jiwanya nggak itu gitu. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau ada misalnya yang membutuhkan pertolongan, saya harus tolong. Tetap kalau kita di rumah sakit nggak bisa begitu. Ada banyak sekali regulasinya ya. Harus diikuti dan benar. seperti itu. Ya mau nggak mau. Itu yang membuat akhirnya hati nurani jadi tidak cocok ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, saya cowok, saya laki-laki, saya bakal menjadi kepala keluarga. Nah, tentu dari nominal juga berpengaruh. Ya, dari sana dan juga dari kehidupan sosial juga di Bali. Karena kita mau banyak dan sebagainya. Ya. Terus itu yang membuat saya jadi berpikir ya. Ya, kebetulan juga pas itu saya masih bujangan. Masih lajang lah, belum berkeluarga. Ya, why not? Coba dulu yang lain. Saya jalan aja. Kalau saya gagal, toh saya gagal sendiri. Iya, jadi nggak bawa yang lain gitu ya. Saya masih. Sekarang sudah berumah tangga berarti? Sudah. Baru. Belum ada momongan. Iya nggak apa-apa. Nanti itu menyusul di belakang hari kan gitu ya. Artinya Adi sudah melewati sekian banyak hal. Sudah pernah bangkrut tadi kamu bilang. Sudah pernah bangkrut. Itu gimana? Kok bisa sampai bangkrut? Apa karena satu manajemen atau karena memang kondisi yang membuat jadi bangkrut? Pas seperti itu, apa? 2014 itu dunia warnet sudah mulai lesu, terus sudah mulai datang Android. Sudah mulai ada handphone biasa ya, internet jadi sudah ada lancar. Jadi cut aja dah gitu, daripada kita harus lama di situ bertahan ya. Ya itu di-cut dan masih menyisakan utang. Iya. Ya di sana ada kepala pusing ya pasti. Bapak marah-marah. Nah itu tuh tambahannya. Gimana tuh. ini. Dan saya tetap diam. Terus saya selesai resign di rumah sakit. Tambah itu. Pusing. Saya diam, fokus jalan. Terus pokoknya saya mau gimana ya, membuktikan bahwa saya bertanggung jawab pada diri saya. Bertanggung jawab dan mau melewati semua posisi itu gitu ya. Dan ya jalani saja. Yang penting kita berusaha, terus ya saya bisa itu aja. Iya benar. Lalu dulu waktu sekolah sendiri ini kan kalau bukan orang yang terbiasa di bawah tekanan, saya rasa tidak semua orang terbiasa ya dengan tekanan sebanyak itu. Dulu waktu sekolah Adi termasuk aktif nggak di kegiatan organisasi? Dulu ya kebetulan ya saya pernah ikut organisasi OSIS-nya. Kebetulan juga dipercaya sebagai ketua OSIS pada zamannya. Ya. Nah sekarang pengalaman itu sejauh mana sih membawa Adi? Apakah itu berpengaruh
di dunia kerja ataupun di dunia lapangan ketika Adi sudah tamat dari sekolah? Kalau saya berpengaruh sebenarnya. Tapi kenapa saya bisa ikut OSIS itu yang perlu dipertanyakan. Oke, baik, saya ganti tanya. Kenapa dulu Adi ikut OSIS? Yang pertama keadaannya memaksa. Karena dipaksa. Oke, terus. Yang kedua karena saya suka tantangan saja. Oh, karena memang itu sepertinya dunia yang kamu belum tahu, jadi kamu pengen nyoba gitu. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu apa-apa. Terus ditunjuk, berangkat ditunjuk, gitu. Saya harus mencoba. Kenapa saya nggak bisa gitu? Harus bisa gitu. Saya kan saya suka game sebenarnya. Oh, jadi suka sesuatu yang menantang. Saya suka menantang, jadi saya alihkan ke sama seperti yang sekarang saya lakukan. Iya, nyoba ini, nyoba itu artinya. Saya mengalihkan hobi saya yang dulu. Saya gamer lah. Gamer, terus 2014 saya tutup warnet, bangkrut, itu selesai sudah, saya alihkan ke dunia nyata. Langsung saya coba lagi semuanya. Ya, lalu setelah itu waktu jadi OSIS karena di posisinya dipaksa, berat nggak kalau dipaksa seperti itu waktu itu adaptasinya? Kalau dibilang berat karena kita kan nggak tahu, terbiasa melakukan hal seperti itu, nggak biasa, berat. Tapi ya gimana ya, setelah kita menjalani kita belajar ya pasti terlewati, bisa gitu. Nggak ada yang orang baru lahir langsung bisa berlari. Iya, perlu proses, duduk, jalan. Iya, benar sekali. Ya, ini Kak Adi ini kayak dewasa banget ya. Ini kayak bukan sama murid saya kayak ngomong sama temen jatuhnya. Karena dewasa sekali. Mungkin karena itulah yang membawa, karena banyaknya persoalan yang sudah kamu lewatin, ada banyak kehilangan yang sudah kamu lewatin. Mungkin itu yang membuat jadi lebih dewasa. Jadi buat kalian di rumah yang sedang mengalami masalah, jadinya bakal seperti ini. Maksudnya kalau kuat nih ngelewatin masalahnya semua, pasti akan jadi orang yang lebih bijaksana. Karena lebih woles mungkin ya dia setelah itu ya, lebih slow mungkin ya setelah itu ya jadinya. Saat terjadi masalah kuncinya apa tahu? Apa tuh? Siapa? Tahu? Apa tuh? Yang paling mudah. Apa? Tenang. Apa? Ya. Yang paling mudah dilakukan? Apa di? Bernapas. Jangan lupa bernapas. Saat terjadi masalah, tarik napas, hembuskan. Lihat dulu kondisinya akan seperti apa. Di antara sekian masalahnya Adi ini, yang mana yang paling Adi rasakan berat? Yang sangat-sangat terasa lah itu bebannya. Yang sekarang ini setelah kepergian Bapak 2020, tahun lalu belum ada, genap setahun Bapak nggak ada. Iya. Itu lumayan kaget ya, lumayan gimana ya, berat gimana ya, karena kehilangan orang tua itu memang tidak pernah mudah sih. Dan dia masih kayaknya ada luka di dalam. Pasti seperti itu. Jadi ya gimana, harus siap harus karena siap. Kita nggak bisa milih ya, kita nggak bisa milih ya, sudah terlanjur terjadi ya, kita mau gimana kan gitu. Ditambah lagi sekarang musim seperti corona, ini ya, ekonomi lagi lesu. Ya, tapi tetap bersyukur. Itu juga kunci keduanya adalah bersyukur ya. Artinya di antara semua banyak masalah pasti ada ruang untuk kita syukuri gitu ya. Betul gitu. Nah sekarang Adi untuk kedepannya ada nggak yang belum pernah Adi coba? Adi pengen coba apa lagi? Ini dibalik motivasi saya ke dunia ini. Ya, kenapa saya berpindah haluan ke sini? Saya kan menolong orang itu. Iya. Motivasi saya yang pertama. Terus saya beralih ke dunia entrepreneur, wira swasta ini untuk mencari modal, mencari kekuatan saya tuh bisa supaya bisa nanti terwujud itu. Okay. Dan suatu saat saya ingin yang punya seperti klinik gitu, sekolah untuk anak-anak, yayasan. Yayasan, yang free, benar. Untuk membantu anak-anak di sana, mungkin diedukasi anak-anak sedini mungkin yang kecil-kecil lah, benar. Kayak PAUD itu, tapi yang PAUD. Ya yang PAN, itu masih
impian. Ya nggak apa-apa kan, memang impian harus dibuat tinggi Ya, di itu kalau yang kalau belum- pendek namanya pohon tomat ya Ya. kan, jadi harus tinggi sekali. Ya, Nah, itu yang belum tercapai dan semoga suatu saat semoga nanti kalau sekarang adiknya udah kerja keras kayak begini, masa iya ada mimpi yang nggak terwujud? Pasti terwujud, cuma salah waktu aja kan salah ya. proses mungkin kapan. Iya betul. Karena ya kalau kita hidup ini kan ada waktunya. Iya benar. Kita nggak tahu kapan kita bakal. Dan waktunya tuh masing-masing ya, Di. Ya. Jadi kan Adi sekarang waktunya seperti ini, orang lain beda lagi fase waktunya kan, jadi nggak sama. Makanya itu dah, untuk apa sih kita hidup? Wow, oke. Ini panjang nih kayaknya nih. Gimana? Untuk apa nih kita hidup? Kira-kira untuk apa hidup? Untuk apa ya saya hidup ya? Kalau saya untuk mencari impian saya mungkin, atau untuk Ya. membayar karma yang sudah terjadi, itu mungkin salah satunya. Ya, itulah tujuan hidup kita itu apa gitu kan. Itu yang untuk kita ketahui. Kalau tujuan hidup kita itu untuk bersenang-senang dan have fun saja, Nggak selesai ya di situ kayaknya ya. nggak bakalan Habis-habisnya, benar. Karena Ya. mengejar kesenangan kayaknya nggak selesai nggak ya. selesai karena ya kita tahu manusia itu Keinginannya banyak. Tidak terbatas. banget. Iya benar. tidak terbatas ya, sedangkan kita dibatasi oleh Umur, oleh kemampuan, Ya. kan begitu. Ya, artinya itu. makanya, ya semoga plan saya ke depan lagi 5 tahun plannya seperti apa, lagi sekian, iya, benar. kita harus set goal Harus seperti set goals, apa, iya, ya karena oke. umur kita itu Nggak tahu kapan. ya kita nggak tahu esok seperti apa. Iya, Kita benar. nggak tahu, makanya ya kita set goal untuk apa sih tujuan kita. Mungkin fase yang sekarang kita masih fokus mencari Rezeki dulu. rezeki dulu. Setelah itu kita Harus ngapain, harus jelas setidaknya ya. itu bermanfaat untuk kita dan Untuk orang kita dan lain. orang lain, betul Itu sekali. yang Nah sekarang Adi sendiri kan di fase yang semua mesti belajar, terutama untuk masalah-masalah yang Ya, betul. sleep ini ya, yang masalah dengan berasa bapak ini. ya sekarang ini baru semester 2 saya. Baru semester 2. Baru Masih semester jauh. 2, S1-nya ya, masih jauh sekali ya. saya nggak mau nyari S1. Apa nih? Saya S2? mau nyari D1 aja. D1 aja. Oh, setahun aja tamat sudah harusnya ya. Oke. Harusnya sekarang ya setidaknya sudah Nyusun tugas akhir sekarang ini. mau wisuda apa Sudah mau namanya itu wisuda. ya. Iya, iya. Nah, artinya itu Adi set nanti ada nggak pengen mengembangkan usahanya Bapak lagi? Ya. Ini belum genap 1 tahun Bapak nggak ada. Ya saya berusaha sih biar lebih berkembang. Lebih baik lagi. Walaupun situasi ekonomi seperti Benar, sekarang. karena seperti sekarang ini. Nah, Tapi harus tetap ada harapan ya, harus tetap ada harapan untuk kita berkembang. kuncinya harus ada pola pikir. Harus ada mindset dimana ya saat kita terjatuh kita nggak boleh tidur, harus bangkit. Harus bangun, benar. Ya. Nggak boleh lama-lama, Nggak rebahan-rebahan boleh ya. kita jatuh. Kalau kita jatuh nggak bangun-bangun, Susah. mati. Benar Ya. Adi. Karena begitu banyak hal yang Adi lewati, pasti saya pengen dong ada 1-2 hal yang Adi bagi adik-adik di rumah ya, apalagi di masa pandemi kelas 12, ntar udah lagi dalam kondisi yang bingung nih, mau ngapain saya nih, mau kuliah atau mau kerja atau mau gimana. Nah sekarang Adi yang sudah melakukan duluan, coba dong share sama adik-adik di rumah, kira-kira gimana nih caranya setting goals tadi itu, lalu gimana caranya supaya kita selalu bangun setelah kita jatuh gitu. Coba deh. Kalau saya pribadi sih saran saya untuk adik-adik di rumah lah, untuk adik-adik yang masih di bangku sekolah, fokus saja. Yang pertama kuncinya adalah fokus. Apa tujuannya? Yang baik-baik ya, bukan tujuan yang negatif ya. Iya, betul. Tujuannya yang baik-baik, set goal, ubah pola pikir, kita harus lebih baik dari hari ini. Tujuan kita tentukan yang lebih spesifik. Tujuannya kamu sekarang apa? Biar lulus. Belajar yang rajin. Gimana caranya biar lulus gitu? Itu karena tugasnya kalian ya, masih sekolah ya, fokuskan, clearkan dulu sekolahnya Sekolahnya ya, beresin dulu gitu ya. beresin dulu. Tapi kalau memang keadaannya memaksa untuk bekerja, nggak masalah, jalani saja. Jalani double ya. Ya gitu, nggak masalah. Bagi waktu ada 2, anggaplah ada berapa jam dalam sehari itu, anggap ada 8 jam, bagi masa nggak cukup waktu Ya. gitu sebenarnya ya. 24 jam istirahat, udah dikurangi istirahat tuh, masih sisa aktifnya 8 jam ya, bagilah waktunya gitu. Terus kuncinya apa ya,
Kalau kita udah jadi jatuh nih sekarang supaya bisa cepet bangkit itu gimana Kak? Kalau itu dari Hati. dari apa ya, dari diri sendiri sebenarnya, dari yang memotivasi itu gimana ya, bahwa kalau saya pikir saya pribadi, saya dilahirkan bukan dari keluarga yang mampunya ya, karena dari kecil saya sudah dididik untuk hidup mandiri. Gitu. Hidup mandiri dari kecil saya berjualan lah, berjualan dari SD, saya jualan apa itu ya? Jadi itu bukan hal yang baru lagi buat kamu ya? Bukan hal yang baru. Karena Dan dari kecil itu sudah seperti ya, itu. saya dari kecil saya jualan es lilin. Oh. Es apa namanya itu yang? Iya, yang potong-potong itu ya? Iya, es potong-potong yang iya. dari apa yang warna-warna itu yang. Terus itu saya jualan, saya sambil sekolah. Dan saya tidak mengabaikan sekolah saya. Tetap jalan, Ya, tetap ketua dan- OSIS. Kalau nggak salah dulu kamu juara juga kan kalau nggak salah dulu? Ya kebetulan, dan dari mengenyam bangku sekolah saya Pasti juara waktu itu. Saya tetap ingatnya. dapatlah juara-juara, dan ya sampai lewat lah. Sekolahnya. Kalau kuliah kan nggak ada juaranya. Iya nggak ada juara. IP-nya aja. Kalau itu dah karena saya suka game gitu lah motivasi saya harus belajar, harus dapat juara. Saya nggak mau dikalahkan. Bener, intinya sih seperti itu. Katanya supaya nanti bisa ada waktu untuk sharing bagi kelas 12 mungkin ya, itu yang akan paling cepat soalnya ya, akan karena itu dah, tamat dari sekolah kan gitu. sekarang kan semua orang susah lah. Iya benar. Ya, orang tua juga susah. Anak juga susah, Ya, udah bagaimana kerja juga tidaknya- susah. Iya, bagaimana benar. tidaknya bisa menghidupi diri sendiri, Iya. tidak membebani orang tua. Oke, berarti Kak Adi terbuka ya untuk itu ya. Nanti kita kapan lagi undang lagi supaya nanti bisa mengcover dan sharing sama adik-adiknya di rumah ya. Oke Kak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semuanya lancar, sukses, dan bisa nantinya menjadi panutan bagi adik-adiknya. Ya, oke, itu dia wawancara kita bersama dengan Kak Adi. Kita bertemu lagi dalam tayangan Kaisma berikutnya. Bye. Satu apa nih? Ya, kita cerita dari awal tamat dari SMA Pulsa. Oh, berarti tadi ya buka toko handphone itu langsung buka center pulsa juga. Motivasi oleh Umur, oleh kemampuan, kan gitu. Jadi penyesalan. yang menggunakan listrik, lampu, dan suaranya